Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin tanggal 24 Maret 2025 dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sucikanlah dan lindungilah gereja-Mu dalam belas kasih-Mu. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, karena tanpa Engkau kami tak mungkin selamat. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 24 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak dan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Prapaskah adalah waktu yang cocok dan tepat untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman. Dan saat ini kita memasuki masa Prapaskah yang ketiga. Itu berarti bahwa Fajar Paskah sudah diambang pintu. Melalui bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, Yesus yang pulang ke kampung halamannya ditolak oleh sanak saudaranya di sana. Penolakan ini menjadi cermin bagi kita untuk melihat bagaimana kita sendiri seringkali menolak kebenaran yang menantang kita untuk berubah dan bertumbuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang kita dengar bersama pada hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama,
kita lihat situasi yang terjadi pada saat itu. Yesus kembali ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan mengajar di rumah ibadat. Awalnya orang-orang kagum padanya, tetapi mereka mulai meragukannya karena mereka hanya melihatnya sebagai anak tukang kayu, bukan sebagai Mesias yang dijanjikan. Yang kedua, ternyata Yesus menantang mereka. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Pernyataan ini menyinggung perasaan orang-orang Nazaret karena mereka merasa bahwa sebagai orang sekampung mereka memiliki hak istimewa untuk menerima berkat dari Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah Yesus mengatakan bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya, Yesus kemudian memberikan contoh dari Nabi Elisa dan Nabi Elia yang diutus kepada orang-orang asing, bukan kepada bangsa Israel sendiri. Hal ini semakin membuat orang-orang Nazaret marah karena mereka merasa direndahkan dan disamakan dengan orang-orang kafir. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kata-kata Yesus ini lalu menimbulkan reaksi dari orang-orang yang hadir. Kemarahan orang-orang Nazaret memuncak sehingga mereka membawa Yesus keluar kota untuk melemparkannya dari tebing. Namun Yesus berhasil melewati dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Bila mana kita merenungkan sabda Tuhan yang hari ini dipendengarkan kepada kita, maka berapa hal dapat kita petik pesannya. Pertama, penolakan terhadap kebenaran. Orang-orang Nazaret menolak Yesus karena mereka tidak mau menerima kebenaran bahwa Mesias bisa datang dari kalangan mereka sendiri, dari seorang yang mereka kenal sejak kecil. Mereka lebih memilih untuk berpegang pada prasangka dan harapan mereka sendiri tentang Mesias. Yang kedua, soal keterbukaan hati. Kita seringkali seperti orang-orang Nazaret menolak kebenaran yang menantang kita karena kita lebih nyaman dengan keyakinan dan kebiasaan kita sendiri. Kita perlu membuka hati untuk menerima kebenaran meskipun itu sulit atau tidak sesuai dengan harapan kita. Yang ketiga, soal kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci untuk menerima kebenaran. Kita perlu mengakui bahwa kita tidak selalu benar dan bahwa kita bisa belajar dari orang lain, bahkan dari orang yang kita anggap lebih rendah daripada kita. Yang terakhir yang bisa kita renungkan adalah bahwa Allah itu adalah kasih yang universal. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kasih Allah tidak terbatas pada kelompok atau bangsa tertentu. Allah mengasihi semua orang dan Ia mengutus Yesus untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk belajar dari orang-orang Nazaret. Janganlah kita menolak kebenaran karena prasangka, harapan yang salah, atau kesombongan. Kita diajak untuk selalu membuka hati kita menerima Yesus sang kebenaran itu sendiri dan biarkan Ia mengubah hidup kita. Maka masa Prapaskah merupakan kesempatan yang bagus bagi kita
untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita. Apakah kita selalu memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan kita dan keberanian untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita? Maka mari kita berlangkah maju bersama, terus mengerahkan hidup kita, membangun relasi yang intim dengan Tuhan, dan semakin membangun sikap tobat dalam seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.